Mulai ya. Ya, Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetekehu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi. Bersama saya Heri dan Bapak Salman. hore berdua. Lagi, yeay. Anci katanya pegel ya habis nyawer ya kemarin. Iya, betul. Jadi, lu nggak ke CF nggak ya? Enggak. Belum pernah gue seumur hidup ke CS. Gue pengen sih sebenarnya. Banyak kenalan gue di situ sebenarnya, cuman pekerjaan dan kondisi gue tidak memungkinkan untuk kabur. Iya sih. Begitulah. Penasaran sih, ada sih penasaran lah. Sayangnya tidak dekat stasiun cepat. Jauh lah, jauh banget ya. Iya, kalau kondisinya agak lebih memungkinkan lewat kereta cepat sih Boleh lah ya. agak masuk akal karena kan Bisa lah ya. setengah jam nyampe kan? Sejam nyampe. Ya, Aman lah harusnya, lalu PP sebentar lah. PP ya kan pergi sejam ya, lu berangkat jam 9, nyampe sana jam 10. Terus ya jam 2, jam 3 pulang gitu. ya ke lokasi kan nyampe jam 11, ngobrol-ngobrol sampai jam 1, balik lagi ke stasiun jam 2, pulang ke Bandung jam 3 kan aman ya. Ya. Main-main sebentar lah, lihat-lihat, cuman ya banyak yang lucu sih. Cuman itu ya sebenarnya minggu lalu gue pengen ada satu topik yang pengen gue obrolin sebenarnya. Jadi tepatnya minggu lalu itu tiba-tiba banyak banget game indie yang keluar Ya. dan surprisingly banyak yang bagus. Gua nggak ada yang beli tapi masih terlalu banyak game. Terlalu banyak game. Gue malah itu FF belum gue sentuh lagi, anjir males. Entah kenapa feel-nya beda ya sama FF yang FF7 remake tuh, feel-nya beda sama yang sekarang FF7 Rebirth. Bedanya gimana? Gak tau ya, kalau Rebirth gue ngerasa openingnya terlalu bukan slow juga ya, cuman ya apa ya, nggak tahu gitu. Gue keinginan gue main itu nggak segede waktu gue beli remake gitu. Entah kenapa gitu. Dan gue kan dengan cerita dari lu juga kan, belakangnya banyak side quest. Ya, Jadi, terlalu banyak terlalu banyak ya. Lu udah tamat? Belum. Anjir. Gue malah main Information. Oh, yang di Switch. Di Steam. Oh, yang di Steam. Kemarin diskon kan. Oh, From Mission 1. Iya. Apa sih Remake. Remake ya. Iya, jadi kemarin yang gua ambil aja ada 3 kan benernya. Gua tuh ngambil Hades 2. Hades 2 itu udah keluar ya. Tapi masih early access. Tapi in a case kalau kata gua early access-nya udah playable banget sih. Ya biasanya emang playable kan, cuman antara belum tamat atau belum optimize. Belum sebenarnya kan kalau dia apa namanya tuh bukan pre-release ya, apa sih namanya? Apa beta? Ya, dia Beta tuh early access. Kalau early access emang sebenarnya ada 2 kan. Ya. Antara buggy, unplayable, nggak jelas. Contohnya ya kayak Powered ya. Iya, banyak sih. Banyak lah. Salah satunya Powered kan, yang emang kayak tiap berapa minggu tuh di patch. Si No Rest for the Wicked juga kemarin tuh belum optimize sama sekali. Atau yang emang udah playable tapi content wise masih belum beres. Belum tamat gitu. Contohnya ya kayak si kemarin tuh kan Coral Island. Ya. Itu juga developer bukan Bandung sih, developer Indonesia. Sekarang juga Hades, statusnya seperti begitu sih. Jadi ya ada weapon yang belum bisa dibuka lah istilahnya. Kalau lu main Hades 1 nggak? Main tapi nggak beres. Nggak beres, oke. Ya itu sih. Tapi gue nggak cocok sama roguelike soalnya. Nah masalahnya ini gue sangat cocok dengan roguelike, dan Hades tuh sangat nagih, dan ini aduh berbahaya, bener-bener kayak gue sekali nyentuh kadang kan main sejam, aduh asa kagok ya main lagi sejam lagi. Bahayanya Hades tuh gitu. Iya. Dan ya ini kalau kata gue emang layak sebagai sequel. Dan ya hampir kalau kata gue ya 75% almost ya sangat cocok, bukan cocok ya, sangat layak untuk dimainkan lah. Walaupun masih early access, cuman banyak yang ngomong kayak lu pertimbangin juga karena kan Hades itu sebenarnya dari interaksi kan.
interaksi antar karakter, terus tiap kali lu mati pasti ada story yang ke-unlock. Nah, kalau ini story-nya belum lengkap, artinya bisa jadi nanti ketika udah full version ada story yang bakal lu kelewat. Kalau lu continue terus ya. Kecuali ya kalau udah finish, udah keluar si final versionnya itu, ya lu ngulang lagi dari nol. Bisa sih sebenarnya, cuman ya Hades itu kan tipikal roguelite. Roguelite itu jadi progresif. Progresnya itu ya dari ya lu mati itu pasti progres. Kayak lu maju walaupun mati ya lu dapet resource, upgrade, jadi tambah lama ya tambah kuat. Dan ya itu kalau mundur lagi ke awal capek sih. Gitu. Nah itu salah satunya kenapa gua juga selain bukan roguelite-nya ya, tapi early access. Gue tuh beberapa kali dulu tuh main game indie kan memang banyak yang early access kan rilisnya. Di antaranya yang kerasa banget tuh Prison Architect. Prison Architect kan dulu waktu early access tuh gue mainin berapa ya, sekitar 30 jam gitu kan. Wah udah, gue seneng banget lah waktu itu diulik gitu kan. Tapi udah 30 jam tuh udah karena kontennya masih begitu. Ya bosan. Jadi bosan kan. Terus ya beberapa bulan kemudian pas udah rilis, gue udah bosen gitu pas udah full. Terus di changelog-nya kan ini ada fitur baru lah, bisa begini, bisa begitu. Gue udah malas gitu. Iya, keburu bosen ya. Udahlah. Ini gue nggak tahu sih. Nggak tahu sih kalau Hades bakal bosen nggak. Soalnya kalau Hades sendiri kan yang bikin bukan bosennya aja mungkin kayak ya udah kayak gitu lah. bukan neknya, maksudnya pas lu nanti rilis tuh ya itu kayak tadi itu kan mulai lagi dari nol. Jadi banyak yang kelewat lah. Apalah kan malas juga gitu ya kalau harus ngulang, harus ngerasain lagi gitu kan. Ya ngerti sih. Jadi ya antara bosen, pokoknya intinya udah cukup lah gitu. Udah cukup. Kalau gua tuh kalau suruh ngulang lagi aduh males gitu kan. Sekarang tuh di titik dapat weapon yang cocok banget buat gua. Karena kalau lu tahu kan Hades itu sebenarnya kayak Hades 1 aja kan weapon tuh ada 6. Dari 6 itu ada 5 aspek. Aspek tuh jadi playstyle ya. Ada 5 playstyle, jadi kayak misalnya lu kalau Hades 1 tuh kan tombak, pedang, greatsword, panah sama gue lupa. Meriam. Nah, itu tuh kayak misalnya kayak kayak pedang greatsword-nya aja gitu ya. Greatsword-nya ada yang emang spesialisnya tuh emang bener-bener sekali mukul damage-nya gede banget. Ada yang kalau lu mukul damage-nya enggak terlalu gede tapi lu nge-heal. Iya. Jadi aspeknya tuh jadi cara main lu gimana gitu. Tapi kurang lebih ya kalau greatsword ya mainnya greatsword gitu. Nggak mungkin lu tiba-tiba jadi mainnya kayak dual sword ya, nggak mungkin kan gitu kan. Dan nggak mungkin lu tiba-tiba jadi main range gitu, ya nggak mungkin gitu. Ya playstyle tetap greatsword, cuman ya cara mainnya agak berbeda dan itu bisa jadi berbeda banget sih. Kayak sekarang kan gue kalau di Hades 2 itu weapon pertamanya kan tongkat sorcerer ya, yang tongkat gede, grade 1 ya. One mah justru yang kecil, kayaknya staff. Staff itu ada normal attack, ada spesial. Dia itu kan ada 3 macam kan, normal, spesial sama cast. Terus kalau di hold itu jadi dia ada hold. Sekarang ada hold namanya. Dia nge-hold jadi charge attack lah. Charge attack, charge normal, charge spesial sama charge cast. Nah, kalau yang gue kebuka sekarang itu jadinya charge spesial. Cara mainnya spesial dan gue kayak anjir kalau lu ngambilnya fokus semua di ngebuff si spesialnya itu damage-nya jadi bisa gede banget gitu. Dan ya baru dapat asiknya gitu dan aduh berbahaya Dulu aja gue Hades kayak main sampai berapa ratus jam ya. Emang gue seneng banget gitu. Ya kayak feel-nya kayak main Monster Hunter. Iya, emang kayak gitu dan sih. Dan itu tuh game yang kalau lu mati, lu tahu itu salah lu. Lu nggak mungkin kayak nyalahin, ini mah bagi gitu. Wah ini mah gara-gara kincir anginnya 3 fps gitu kan. Nggak mungkin tuh nyalahin gamenya gitu. Ini ya lu tahu gitu. Anjir ini harusnya gue bisa ngedodge.
gitu. Gue terlalu greedy atau kadang kayak gitu kan. Kalau lu main kayak gitu kerasa banget. Lu terlalu nafsu, jadi harusnya ngedos, tetap lu mukul gitu. Karena ya balik lagi, ya feel-nya kan kayak itu ya, kayak hack and slash. Ya, hack and slash yang zaman dulu lah dari atas gitu. Ya yang kalau emang lu penasaran, cobain HD1 aja sih, udah murah banget kan sekarang. Gue punya, udah lama gue beli di zaman dulu, dari awal-awal emang lagi rame kan katanya. Ya. Gue kan senangnya game-game. Udah banyak yang ngomong kayak HD1 itu sebenarnya layak untuk jadi GOTY ya, waktu tahun berapa itu, 2000. Wah, lupa ya. Udah lama banget itu. Yang God of War 1 ya kalau nggak salah dulu tuh. Itu kan game indie yang sampai masuk ke nominasi GOTY yang Gaming Awards kan. Dan itu banyak yang ngomong sebenarnya layaknya tuh Hades gitu. Ya, gue kan game-game Super Giant sebelumnya gue seneng tuh. Super Giant gue semua seneng dong. Iya, makanya Bastion. Terus dia tuh apa sih Bastion, terus yang pedang. Yang pedang itu. Pedang bisa ngomong tuh apa? Iya, apa sih namanya? Lupa. Coba aja cek di situ. Super Giant. Yang kayak basket, yang kayak main basket juga gue udah beli tapi belum sempat dimainin nih. Super Giant dari pertama itu Bastion gue main dulu di iPad kan. Itu keren. Bahkan konsep Hades itu kan lahirnya sebenarnya dari awal dari Bastion kan. Yeah. Dimana kayak si naratornya tuh ngomentarin semua yang lu lakuin gitu. Fire, Transistor, Fire juga katanya bagus. Bastion, gue Fire belum main sih. Cuman gue seneng banget sama Transistor sama Bastion kan. Iya. Terus katanya, wah Hades gini-gini tapi roguelite kan. Ya. Gue emang udah gak suka roguelite kan dari awal, cobain aja. Ya mainnya seru sih tapi roguelite tapi jadi malas gitu lanjutin. Ya karena kalau emang lu lagi gak dapet feel-nya tuh kayak baru main sebentar mati. Mati. Iya. Terus gue malasnya tuh gak continue gitu loh. Kalau kayak Bastion kan lu progres cerita terus dan dia jalan sebenarnya gitu kan. Kalau Hades itu lu progres cerita sebenarnya. Cerita progres, cuman levelnya kan tetap ngulang dengan ya balik lagi sih gue kalau misalnya ngomong gitu kan tetap ada yang lu unlock gitu. Iya. Itu gue nggak sukanya roguelite itu kayak gitu. Jadi kita cuman nge-unlock dikit, power up dikit. Gue lebih seneng yang progres overall, lu cerita maju. Cerita, karakter, levelnya maju terus gitu. Ya. Cuman ya itu sih kayak semua yang si Super Giant itu emang gak ada yang gagal sih. Dialog selalu bagus. Ya, cerita itu pasti keren. YouTube ya. Voice actor, VA. Ya. VA-nya luar biasa, soundtrack-nya juga luar biasa, dan dialognya juga nggak ada yang jelek gitu. Iya. Bastion berapa sih sekarang? Kalau nggak diskon, aduh lama. Lagi nggak diskon ya? Kalau nggak diskon 130. Nah, nggak diskon aja 130. Kalau diskon kadang udah sampai cuman di bawah 50.000 lah ya, gue yakin 30 ribuan kalau nggak salah. Coba kita lihat. Kalau Bastion itu kalau kalian mau main bagus banget. Bagus banget. Kalau yang nggak suka roguelike ya, itu bener-bener lu melakukan apapun dikomentarin. Bener kan? Iya. Kayak lu bengong, lu ke WC dikomentarin. Ini main karakternya lagi bingung mau ngapain, jadi diam dulu di sini, guys. Kalau lagi diskon 14.000. 14.000 apalagi coba. Lu parkir di mall aja kadang udah gak cukup 14.000. 14.000. Buat yang belum pernah main Super Giant ya, Bastion, Transistor, Fire gue belum. Ya, Fire juga sih. Fire gue udah beli tapi belum sempat main. Hades juga bagus. Hades terakhir seingat gue udah 50 ribuan kalau udah diskon tuh. Hades 1. Coba kalau diskon berapa? Hades diskonnya 60.000. Nah, udah 60.000 itu juga. Tapi dengan catatan itu roguelike ya. Roguelike. Sisanya ya Transistor sama Bastion itu dua-duanya bukan RPG itu biasalah. Hack and slash. Ya, RPG. Top view ya. Apa sih kayak Zelda lah ya. Iya. Berasa Zelda, dan itu dua-duanya VA-nya bagus, soundtrack-nya juga bagus. Mainnya juga asik sih. Mainnya juga hack and slash-nya tuh dapet lah, asik lah gitu ya. Iya, gimana ya? Apa ya, nggak bosan gitu. Iya, nggak bosan. Kayak Bastion aja kan dia
senjatanya mirip Hades kan. Iya. Awal-awal bisa belakang-belakang bisa ganti kan. Iya. Emang style lu mau apa mau. Si Hades tuh Bastion banget sih memang. Bastion tapi roguelike istilahnya gitu. Dengan gambar yang lebih bagus. Stylenya beda sih. Menurut gua ya jauh sih, teknologinya juga animasinya lebih bagus. Dan itu kalau detail karakternya lebih bagus. Kalau kalian lihat di behind the scene ya, Hades itu bener-bener hand drawn semua loh. Iya, Super Giant kayaknya kayak hand drawn semua ya. Makanya nggak si siapa Zacharias ya, kalau yang tokoh utamanya kan Zacharias, dia nggak bisa, ada kursi tapi nggak bisa duduk. Oh iya ya, lupa gua. Ada kursi dia ngomong lagi ngapain duduk karena itu nggak ada animasi buat duduk gitu. Iya. Kocak sih. Dan gua agak kecewa karena kayak Super Giant itu selalu kan kalau udah beres, udah final version ya udah nggak pernah diupdate lagi gamenya. Oh, apa nggak dikasih DLC atau fitur tambahan? Nggak dikasih DLC, nggak dikasih fitur tambahan. Which yang gua sayangkan Hades itu sebenarnya kalau lu kontennya ditambahin terus enak sih, asik sih. Ya mendingan kayaknya bagus sih, maksudnya nggak kalau zaman sekarang kan justru milking ya. Iya, tapi maksud gue nggak ngarep ya dia dapat senjata baru lah atau dapat karena pengen style lagi main gitu ya. Gitu kayak ya mungkin itu lama-lama kan bosen kan. Itu mungkin makanya itu jadi Hades 2. Gue curiganya gitu. Banyak yang permintaan kan. Hades 1, wah ini ayo dong tambahin apa kayak DLC kayak udah Hades 2 deh. Dan di Hades 2 itu sekarang kontennya sampai yang gua mainin ya, kemungkinan besar itu 2 kali lipat dari HD 1. Mapnya ya, secara map, karena dari map itu ternyata lu spoiler sedikit, ada jalannya tuh lu mulanya bisa ke kiri atau ke kanan. Ya. Tanpa gua spoiler ya. Jadi bener-bener lu bisa ke cabang yang berbeda, itu mapnya beda banget. Style mainnya pun beda. Which mean lebih inilah ya, lebih variasinya lebih banyak. Variasi yang balik lagi jadi nggak ngebosenin juga sih gitu. Cuman ya Hades waktu itu gue udah namatin Hades itu kan sebenarnya lu ngeberesin 10 kali ceritanya tamat sebenarnya itu teh. 10 kali. Oh banyak juga. Kayak Nier. Maksud gue ngeberesin itu ya lu main sampai final bossnya beres. Karena kan roguelike kan. Jadi lu 10 kali bolak-balik maksudnya atau gimana? 10 kali bolak-balik? Bukan, Hades itu kan kalau lu nggak mati ya pokoknya lu survive sampai final boss gitu. Kalau lu beresin final boss itu hitung 1 kali. Untuk beresin story yang standar itu lu namatin 10 ngeberesin berhasil survive sampai 10 kali. Oh gitu. Gitu sebenarnya. Panjang juga ya. Panjang. Jadi kayak lu sekali beres itu lu dapat apa namanya? End credit tapi masih lanjut. Dan ya story-nya tuh baru beres di yang ke-10. Yang ke-10, tapi itu pun sebenarnya story-nya masih lanjut. Dan ya lama-lama bosen karena udah kayak itu teh jadi mainin apa sih kayak hard mode-nya gitu. Jadi lu mainin misalnya New Game Plus kayak gitu. New Game Plus dengan ya kayak kan lu sekarang namatin tuh udah gampang banget. Misalnya udah belakang-belakang kan lu senjata udah diupdate, status udah diupdate, segala macam skill lu udah diupdate. Jauh lebih gampang kan? Jauh lebih gampang. Jadi lu maininnya begitu mulai tuh lu bisa misalnya musuhnya HP-nya dikali 2. Oh iya. Terus HP lu disetengahin. Maininnya gitu. Dan ya lama-lama jadi buat gue sih ya akhirnya dapat bosennya gitu. Ya lu ngejarnya jadi cuman ngejar. Asik sih sebenarnya, masih asik challenge sih. Doang berarti ya. Tapi jadinya challenge doang dan itu tuh sebenarnya kemungkinan ceritanya masih lanjut gitu. Cuman ya lanjutnya gitu doang sih. Gitu. Ini juga roguelite juga ada yang seru tuh. Cult of the Lamb. Iya. Nah, itu juga seru tuh. Gue udah beli belum main sama Tapi ya gitu, gue seneng ngatur-ngatur si cultnya itu, tapi pas mainnya gue males. Pas hack and slash-nya gue males. Itu hack and slash-nya gimana sih? Sama, kayak Hades juga kan? Kayak Hades juga, cuman ya nggak sevariasi itu. Jauh lah. Mainnya sih asikan Hades lah, jauh hack and slash-nya. Cuman ya sama ada kutip farm simulator ya. Nah itu seru banget tuh itu sih. Gue pengen Cult of the Lamb
tanpa hack and slash. Kita manage code-nya aja kalau nggak gitu. salah belakangnya lu bisa kan kayak ngirim cultist lu buat. Iya, ada. Cuman ya tetap pelan sih. Tetap nggak efisien kalau kita sendiri gitu. Itemnya cuma buat nambahin doang ya. Iya. Itu gue seneng sih. Cuman kenapa gue berhenti main karena ya gitu, pertama hack and slash-nya roguelite. Lu sana belum kuat, balik lagi ngatur segala Justru gue seneng banget yang kayak gitu sih. Ya, beda-beda. Nah, sebenarnya gini, kalau yang bikin Hades, balik lagi Hades anjir. Yang bikin Hades gue seneng itu karena terkadang terkadang itu bosnya itu nggak tergantung sama status lu. Jadi kalau emang lu mainnya jago, lu kalau awal-awal kan mungkin 1-2 kali ngeran itu emang skenario ya, lu pasti di tengah-tengah pasti digangguin mati. Iya. Nah, kalau udah normal aja ya, udah run normal itu kalau lu emang mainnya bener bisa langsung jauh gitu. Iya, itu mah emang apa? Kayak Monster Hunter. Mainnya skill lah, emang skill. Dan itu gue bikin senang, maksud gue kan kayak anjir gitu kan, gemes gitu. Gitulah. Susah ya, gue tidak bisa menggambarkan dengan kata. Oke, lanjut. Nah itu satu Hades. Hades itu sebenarnya 2 minggu lalu sih. Lebih duluan daripada yang sama yang Big Kitty, berikutnya Little itu Kitty, Big City. Little Kitty Big City itu gue baru main sebentar sih, cuman ya ujung-ujungnya feel-nya kayak itu sih, kayak sandbox, kayak Untitled Goose Game. Tapi lu kucing. Gangguin orang. Tapi Untitled Goose Game ada tamatnya kan? Ini juga ada tamatnya. Ada. Ujung-ujungnya story-nya ya lu lagi tiduran di jendela terus jatuh ke bawah. Ada di trailernya sih itu. Nah, end goal-nya ya pasti kan lu balik ke rumah. Oh iya. Tapi di perjalanan lu gangguin orang. Nah kayak kan lu mau balik itu story-nya itu dibantuin sama Gagak. Nah kalau lu mau dibantuin sama Gagak tuker sama Shiny Things. Collectible-nya tuh jadi Shiny Things. Kadang kayak lu gangguin orangnya jatuh keluar Shiny Things. Terus misalnya lu ada orang, ini awal banget sih ya, spoiler dikit ya. Ada orang jalan bawa megang donat, lu duduk berdiri di depan, orangnya kesandung, donatnya jatuh. Jatuh, lu taruh di tempat yang lapangan kosong, terus ada burungnya datang makan, ya lu pelan-pelan ya rada diloncat gitu, loncat ke burungnya, dapet kayak gitu-gitunya lah sebenarnya. Ya sandbox lah ya, sandbox game sih. Lucu sih. Dan sandbox apa puzzle? Jadinya puzzle deh. Puzzle sandbox lah ya. Sandbox kan nggak juga ya, puzzle sih. Puzzle. Kalau sandbox kan biasanya bebas banget, lu mau ngapain aja gitu. Kalau itu juga sama sih ya, kalau Untitled Goose Game juga ujung-ujungnya puzzle sih. Open world puzzle lah ya. Tapi open world itu? Ini nggak open world sih. Lebih kecil sih ya kalau Little Kitty Big City itu. Lebih kecil daripada Untitled Goose Game levelnya. Iya, jadi lu tuh kayak terhalangi sama genangan-genangan air. Ya lu nggak bisa nginjek sih genangan air, walaupun kayaknya kucing sebenarnya bisa-bisa aja yang gitu. Kalau Untitled Goose Game kan kayak pertamanya aja kan kayak begitu kebuka tuh gede banget. Gue belum main. Belum main. Untitled itu bagus banget sih. Cuman emang kalau kata gue ya, Untitled Goose Game itu cocok dimainkan sama kalau lu udah punya anak sih. How to teach chaos to your kids. Dek jangan jahil sama papa, jahilnya jadi bebek aja ya. Tapi kalau udah real, udah di dunia nyata jangan jahil ya. Which means tetap aja jadinya jahil sih. Cuman ya sudahlah. Tapi itu 54.000 Untitled layak sih. Kalau kata gue bagus. Dan ya kalau lu suka open ended, terus lu suka puzzle game sih, buat nyantai enak banget. Iya. Kayak kalau misalnya kayak si Anci buat streaming juga oke sih itu. Karena lucu kayak sih. Donut County gak sih? Gue main sih Donut County. Donut County mah gue seneng sih Donut County. Gamenya beda, tapi feelingnya mirip sih. Karena Donut County itu kan lu ujung-ujungnya makanin lobang kan, lu gerakin lobang, makanin barang, lobangnya makin gede kan. Kalau ini ya lu bebek, tujuan lu tuh
nge-unlock level berikutnya. Caranya gimana ya? Terus Donut County juga kan ada puzzle-nya kan, supaya lu dapetin yang ini harus ngapain dulu. Sama ini juga gitu. Contoh awalnya tuh kayak misalnya di stage yang awal ya, gue spoilerin dikit, itu kan stage awalnya tuh kayak kayak kebon ya. Di kebon ada si petaninya, terus kayak si petaninya tuh kalau lu di dalam tuh lu pasti diusir. Nah, lu harus cari cara biar si petaninya keluar. Begitu keluar, pintunya lu kunci. Kuncinya lu ambil, bawa ke dalam. Nah, jadi kan si petani, si gardenernya itu bukan petani ya, gardener. Si gardenernya itu jadi nggak bisa masuk kan. Nah, udah gitu jadi lu bebas ngapain di dalam, ngapain misalnya gitu. Begitu sih, kurang lebih mainnya gitu. Atau misalnya yang berikutnya dipegang, misalnya ada kuncinya ada di atas lemari. Nah, lu gimana caranya ngejatuhin kuncinya di atas lemari ya gitu. Kurang lebih sih gitu sih. Dan puzzle-nya itu gara-gara tujuan puzzle-nya ngejailin orang, jadi lucu. Jadi seru ya. Lucu gitu, bodor aja. Tujuannya apa ya? Ya jailin doang sih, ngebodor aja. Itu tadi apa? Little Kitty Big City. Terus Animal Well itu dibikin sama satu orang. Promotornya si Dangki. Dangki lu tau gak? Nggak tahu. Dangki Video Games. Nggak tahu. Reviewer di YouTube yang kadang suka nyeleneh. Oh, nggak tahu Itu ya lucu sih si Dangki. Jadi ini tuh gamenya kayak Metroidvania tanpa fighting. Pure puzzle. Ada musuh tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain musuhnya, intinya gitu. Dan gua tamat, dalam tanda kutip tamat ya. Tamat dengan maksudnya udah credit roll, tapi masih banyak yang bisa di unlock lah istilahnya gitu. Oh, ini baru banget masih diskon introductory-nya sampai tanggal 24. Minggu depan ya? Apakah layak beli? Layak kalau lo emang seneng puzzle kan intinya ya ini ya. Kalau soalnya kan kalau gua ngarepnya Metroidvania tuh level up, dapat equip baru. Sama. Oh sama. Terus ada battle-nya juga kan, maksudnya lu tapi Metroid sama Castlevania kan dua-duanya ada boss fight minimal. Ini juga ada boss fight. Tapi lu nggak bisa mukul. Oh iya. Kalau lu tanya ada boss fight, ada. Kalau lu nanya upgrade dapat equipment baru buat mengakses area baru, ada. Emang sistemnya gitu. Dan up gitu juga ada. Upgrade mah nggak ada Tapi emang item yang buat nge-unlock lah. Maksudnya item yang buat lu move ya bisa ke area baru gitu. Ya kayak kalau klasiknya kan kayak klasik mah kan double jump, terus tiba-tiba wall jump. Kalau ini beda tapinya. Animal Well itu lucunya itu tidak ada item yang bisa bikin lu dapat ability. Jadi kayak misalnya balik lagi ya, kalau gue spoiler dikit, contohnya aja ya. Lu di game itu lu nggak akan bisa double jump. Jadi tetap ngejamnya cuma sekali. Tapi lu dapat namanya bubble one. Item pertama itu bubble one. Jadi apa sih, gelembung sabun. Ya itulah mainan anak-anak yang gelembung sabun. Pakai sabun dicelupin terus digituin, ditiup nanti ada balon. Nah, ini tuh lu kayak dikebas, dapat bubble kan. Bubble-nya ke atas lu bisa diinjek. Kutip double jump. Tapi bukan double jump karena itu ngaruh ke bubble-nya. Gitu. Apakah banyak faktornya jadinya kan, apakah area itu bisa keluar bubble atau enggak, karena kan kadang bubble nggak bisa keluar di area-area tertentu. Iya. Terus lu loncatin bubble-nya kapan, karena timing jadi timingnya tuh kalau bubble-nya udah terlalu tinggi lu nggak bisa nyampe. Tapi kalau bubble-nya terlalu rendah jadi loncatnya juga nggak terlalu tinggi. Terus posisinya gimana, itulah banyak yang jadi lebih ke puzzle ya. Dan itu berarti equip barunya tuh untuk lengkapin puzzle-nya. Untuk mengakses area baru. Dan apakah dan bukan apakah ya. Dan satu item itu tidak berarti cuma bisa satu ability. Kayak Bubble One itu dia ada apa ya istilahnya ya? Kutip ability ya. Ada fungsi lain selain buat double jump, tapi lu nggak dikasih tahu.
Terus? Dan gue nggak akan ngomong, itu spoiler maksudnya. Tapi kayak setiap item itu minimal ada 2 gitu. Bukan minimal sih, kurang lebih biasanya ada 2 fungsi. Bisa begini, bisa begitu. Gitu. Dan itu kadang lu kayak taunya tuh kebetulan tiba-tiba lagi, lah kok bisa begini gitu. Iya. Gitu. Kadang jadi bener-bener gamenya itu nggak nge-baby lu banget lah. Ya lu masuk udah nggak ngasih tau pencet A buat loncat, pencet B buat ngapain, nggak dikasih tahu. Pokoknya lu mainin aja. Bahkan story-nya gimana ya nggak tahu. Pokoknya lu keluar dari telur udah ya jalan nih. Gitu. Ada story-nya nggak tahu. Intinya malu di dalam gua ya, di dalam well, dan ada animalnya ya, makanya namanya animal well gitu. Karena lu mainnya di dalam well dan ada animalnya gitu. Lu animal bukan nggak tahu, udah bentuknya kayak itu sih. Bahkan si karakter yang lu kendaliin kayak Kirby, ujung-ujungnya cuma bulat doang. Iya. Rame. Asik. Berapa jam tuh sampai kredit? 5-6 jaman lah. Bentar, nggak terlalu lama. Gue sih 2 kali main tamat sih. Tapi dengan catatan 2 kali mainnya main di Steam Deck dan 2 hari main. 2 hari main tuh di Steam Deck, dan kadang ya lu tau Steam Deck lah. Jadi jam main di Steam Deck sama jam main gitu di PC. Maksud gue kan lagi nyantai nyalain main. Iya. Gue harus cek sih, ya kurang lebih 6-10 jaman lah. Lu mainnya. Kurang lebih begitu. Selain itu juga sebenarnya kan dari itu juga ada yang launching yang gue penasaran, itu tuh crab apa? Ada yang crab. Coba lu cari deh. Kepiting. Itu mah Souls-like. Souls-like ya? Iya. Itu Souls-like Souls-like, Another Crab's Treasure. Ya, itu Souls-like. Dark Soul kartun lah. Anjir, serius? Serius, susah itu. Gue nonton kan yang main streamer. Itu juga keluarnya barengan sama Animal Well dan Little Kitty Big City ya? Ini lebih duluan. Lebih duluan ya? Lebih duluan, beda. Lumayan jauh kok, beda sebulan nih kayaknya. Ini udah lama sih ini. Itu juga cukup rame gue lihat. April tuh, 25 April. Oke. Iya. Souls-like ini. Kocak sih. Lucu ya? Lucu. Masalahnya lucu. Lu main Dark Souls tapi kartun dan kelakuan karakternya juga lucu gitu. Emang kartun aja gitu. Emang kayak itu ya, kayak game SpongeBob gitu. Iya, nah iya kayak SpongeBob gitu. Cuman ya tetap Souls-like ya susah. Lu mati ngedrop gitu. Dan itu emang susah banget. Ya maksudnya ya Dark Souls aja gitu. Tapi jadi menarik sih kalau ngomongin Dark Souls. Menarik. Anjir, gue orangnya masokis banget ya kesannya ya. Main Dark Souls lah, main roguelike lah. Masalahnya gue kan cupu ya main beginian. Jadi kalau beginian gak bisa multiplayer tuh gue udah skip ya. Langsung angkat tangan. Soalnya kalau udah mentok di boss, aduh susah, malas gue. Ya genre gue kan kalau nggak, sebenarnya kan genre gue kalau nggak roguelike, Souls-like, kalau nggak ya Metroidvania. Makanya ya ini keluar game-game kayak gini gue cukup senang sih. Makanya salah satu favorit gue itulah si siapa tuh? Hades. Bukan. Hollow Knight. Iya. Which yang nggak jelas sih sampai sekarang, anjir, beritanya itu gimana, anjir, gak keluar. Ya udah ditunggu aja lah, daripada keluar terus ngebug. Iya sih, cuman aduh anjir, ini keluarnya kapan anjir. Bahkan tunggu ditelan launch title Switch 2 bisa jadi sih kayaknya. Iya kan. Timingnya mirip. Launch title Switch 2 eksklusif, time eksklusif buat konsol. Enggak, dia nggak ngomong time eksklusif sih. Karena kan dia udah agreement kayak sama Xbox kan, udah agreement kan kayak Day One Game Pass. Game Pass Day One. Itu udah nggak mungkin agreement sih. Berarti ya langsung keluarnya barengan. Xbox juga ya. Xbox, PS5, PS4, PC, Steam berarti ya. Switch. Nggak tahu emang dia nungguin Switch tuh. Aduh jangan lah, nggak usah nungguin Switch 2 lah. Kelamaan cuy. Gitulah. Jadi banyak game ya yang istilahnya keluar. Banyak banget. Gue juga masih banyak ini. Maksudnya backlog aja masih banyak. Terus banyak game baru ya indie ya AAA keluar semua. Bahaya sih emang.
Tapi ya gue sih dikasih Hades 2 aja udah seneng banget sih. Udah jadi ada makanan. Bikin itu ya. Bikin betah megang Steam Deck. Di balik kebosanan main Trails sekarang udah mulai bosan kan. Lagi istirahat dulu. Oh, belum lanjut lagi? Belum. Main yang lain dulu. Gitu. Dah, cukup kali ya? Cukup lah. Nggak ada apa-apa juga, maksudnya nggak ada berita. Unofficially jadi review Hades 2 dan Animal Well ya? Iya. Dan short review lah ya. Short review lah. Ya kalau ngomongin game indie sih gue pengen banget ini sih. Silksong. No Rest for the Wicked sih, itu gue nunggu banget beres keluar early access. Itu malu jadi nggak mainin dulu berarti ya sekarang ya early access mau. Ya tadi itu gue sekarang early access gitu ya. Gue sekarang udah males lah sama early access, mendingan nanti aja. Tapi jeleknya tuh pas rilis beberapa game tuh naik harganya. Ya pasti. Ada alasannya kenapa early access ya dikasih harga murah ya, lu suruh main jadi beta tester. Iya. Nah kayak gitu, malesnya gitu paling ya nanti kalau misalnya udah ada tanggal, mungkin pas early access gue beli dulu gitu sebelum. Dasar ya kelakuan. Ya kalau enggak sebenarnya beli dulu sekarang juga bisa kan. Iya sih, beli dulu sekarang mainnya ntar. Cuman dia belum tentu naik juga, beberapa game doang kayak Baldur's Gate sih itu naiknya jauh sih, sialan. Kurang ajar. Tahu gitu gue beli dulu. Tapi ngomongin kayak gitu agak nyimpang dikit. Parah ya itu kayak Baldur's Gate udah beres, tutup studionya, udahan gitu kan kerjasamanya. Lu nggak tahu kan? Lu tahu nggak? Sama si itunya. Lamian si apa namanya? Larian. Udahan kan? Udah sama si itunya kan? Sama WOT. Si Hasbro. Udahan. Terus kayak kemarin kan si Hi-Fi-Rush update terakhir kan. Perpisahan juga kayak. Ya Larian mah nggak masalah lah, emang kontraknya udah beres aja kali. Ya cuma kan kayak orang ngarep bikin DLC kayak bikin apa mereka ya kontrak kita udah beres ya. Gila, ya udah tapi aja. Gila sih itu masih DLC, mau apa lagi tuh, udah banyak banget isi. Ya anjir, tapi ya itu sih Baldur's Gate lu mainin setahunan aja lu main nyantai itu kayak iya, gak masih akan banyak beres. gak akan habis. Bener-bener D&D simulator sih itu. Iya, bener-bener apa ya, kalau menurut gua sih udah gak perlu sih. Kalau dulu Baldur's Gate konsol Baldur's Gate 1 juga nggak ada deh. Apanya? Ininya DLC gitu. Ada ya Baldur's Gate 1 ya? Nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada deh. Dia nggak pernah ada Baldur's Gate. Oh ada deh, Siege of Dragonspear. Oh ada. Biasanya kalau kayak gitu expansion kalau zaman dulu ekspansi namanya. sih, nambah area. DLC. Kayak itu kan kayak Diablo lah, nambah area baru, nambah musuh baru, story baru. Ya kayak game keduanya lah. Side story lah. Enggak, biasanya nyambung. Nyambung tapi kayak lanjutan pas banget gitu. Ternyata ada anak buahnya si Big Bad yang bikin sarang di sana gitu kan, lalu ke situ. Sebenarnya gitu doang sih. Ujung-ujungnya kan gitu. Nggak kayak sekarang juga kan kayak si Horizon juga kan DLC gitu kan. Iya. Ada Big Bad. Cuman sekarang tuh nggak penting gitu loh ceritanya loh. Kalau lu nggak mainin juga nggak apa-apa gitu. Kalau zaman dulu, ya sih kalau zaman dulu emang beneran itu kayak game kedua. Cuman karena engine-nya masih sama atau pokoknya base-nya masih sama, ya lu expansion doang gitu. Tapi jadi di Baldur's Gate 2 tuh bakal kena mention kan. Jadi masuk lore ceritanya gitu. Canon, jadi canon. Iya, jadi canon. Ya nggak masalah sih sebenarnya, di zaman dulu DLC nggak ada dulu. Dulu kan orang juga maksudnya expansion expansion kayak game baru lagi kan, harganya juga sama. Harganya nggak beda. Lebih murah dikit. Kalau 40 ya expansion 30 biasanya kan kalau zaman 25. 25 dulu ya. Gua StarCraft. Ya kayak Diablo 2 lah. Iya, Diablo 1, Diablo 2 kan ada expansionnya. Ya. Soalnya dulu nggak ada DLC karena nggak ada internet. Belum bisa jualan. Kalau sekarang masih lambat banget. Sekarang dia download. Kan dulu kan ya maksudnya ya sekalian lu nggak bisa bikin tambahan tuh yang sedikit-sedikit karena lu harus ngerilis di CD gitu kan. Iya, kagoknya gede. Jadi udah harus sekalian gitu. Oh iya, ngomong itu mumpung masih hot. Apa tuh? Google I.O.
Gua nggak. Ini sedikit lah ya, ekstra. Ngikutin deh gadget-gadgetan. Intinya AI anjir. AI lagi. Tapi keren. Lo kayak ini gue highlight aja sedikit ya. Gue juga nonton yang rangkumannya Gemini. Rangkumannya doang. Iya, Gemini. Dimasukin ke semua produk Google. Jadi kayak Gmail lo bisa ngerangkum. Jadi misalnya ada anggap ini skenario di otak gue ya. Di otak gue dan belum tentu bakal bisa dilakuin. Tapi di otak gue tuh lu bisa kayak misalnya lu buka lamaran kutip ya. Lu punya toko. Lu buka lamaran kerja. Lamaran kerjanya kan dikirim ke Gmail. Ya, anggap ada 500 lamaran kerja kan. Ada 500 orang yang ngirim. Si emailnya tuh lu masukin ke satu folder. Terus minta dirangkum ke si Gemini. Gemini apa gitu. Dirangkum dia dibikin jadi kayak Excel ya. Kayak tabel. Dan itu lu kayak bisa minta spreadsheet. Gitu. Dibikin spreadsheet. Minta tolong dong dibikinin kolomnya nama, pendidikan terakhir. Iya. Segala macam. Lu bisa sort. Itu enak banget tuh. Iya sih. Jujur di kepala gue sebagai kayak kadang kan butuh orang kan, butuh karyawan. Di kepala gue anjir. Idaman banget. AI itu emang harusnya begini gitu kan. Iya. Dan ya contohnya kalau nggak salah dia waktu itu 50 email tapi ngurusin apa ya, gue lupa lah. Tapi bisa jadi tabel gitu. Harusnya sih logikanya ya kalau itu gitu bisa, harusnya kan ini juga bisa. Itu gratis atau bayar langganan? Nah, gue nggak tahu karena belum ada. Dia ngeluarin produknya banyak banget, AI ini, AI itu, model ini yang light, model ini Gemini Light, Gemini Pro, Gemini Mini. Terus ada yang namanya apa? Gue banyak banget namanya. Ininya kemarin itu tentang Gemini aja ya. Gemini dan anak-anaknya Gemini lah. Gemini Pro, Gemini Light, Gemini bla 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 lah, nggak tahu anjir itu. Harus dibenerin anjir dan dia kayak pricingnya juga beda-beda. Ada yang $3 per bulan, ada yang emang udah pasti nggak ada yang gratis tuh berarti. Ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi karena gue nontonnya pun di rangkuman dan ya karena produknya kebanyakan, gue sampai nggak nangkep ini harga buat yang mana, buat apa gitu, produknya apa aja. Tapi ya gue lihat fitur-fiturnya kayak gitu. Terus kayak sekarang lu nanya ke Gemini itu nanti ya, nggak sekarang sih. Nanti lu bisa nanya pakai video. Maksudnya? Pakai handphone. Jadi Gemininya lu misalnya itu lampu gitu ya, lampunya nggak nyala, lu rekam, terus lu cetek-cetekin. Ini kenapa lampu nggak nyala ya? Gila sih. itu agak-agak sih. Terus kayak mungkin yang lebih masuk akal kayak mobil ya. Mobil lu starter nggak bisa nyala, ada lampunya kan, lu kayak videoin. Gemini, ini liatin dong nih, ini gue starter mobil nggak nyala, terus ini lampu ini yang nyala. Ini coba dong, kira-kira masalahnya di mana ya? Gitu. Dan sih itu. Terus kayak di Google Classroom. Nanti tuh fitur AI-nya pakai bahasa ngomongnya udah nggak kayak robot. Terus lu kayak kutip ngelesin anak, itu juga kocak itu sih bahaya sih. Jadi misalnya mau belajar apa hari ini? Oke, kita belajar yang dia contohin ya, kita belajar hukum Newton. 3 hukum Newton. Oke, jadi hukum Newton itu ada 3 bla 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 bla. Si bapaknya masuk, ini dong, coba minta dong contohnya, minta contoh kalau misalnya kita main bola basket, basketball. Oh iya, oke ya, basketball itu sangat cocok untuk mengaplikasikan hukum Newton karena begini. Gue anjir, ini lu tutor mampus lah anjir. Tapi maksud gue kan kebayang lah lu kayak mau belajar bahasa. Anggap lu bayar bulanan ke Google Classroom gitu. Terus lu masuk ajarin gua bahasa Jepang untuk beginner dong. Yang bisa diaplikasikan gini. Kalau minta soal latihannya dia bisa bikinin. Kebayang ya, udah mulai ke situ gitu AI-nya. Situ terus ya biasa lah ya, generating gambar, generating video. Makin canggih, makin nggak bisa dibedain sama foto dan art orang. Terus bisa bikin audio singkat mungkin ya, nggak sampai lagu, cuman kayak mungkin kayak kita podcast
opening teng teng tong teng tong. Nah itu mungkin bisa dibikin remixing dong gitu. Iya. Gue juga udah mulai ngarep nih, aduh bisa nggak ya? Lumayan nih, bosan kan ya, udah hampir 3 tahun lebih lagunya sama terus kan remix lah gitu. Gitu. Fitur-fiturnya edan sih. Dan ya menarik lah gitu. Oke, cukup. Itu bakal kepentok dulu sih menurut gua sih, belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat sih menurut gua tetap. Karena bakal banyak yang protes. Dan itu juga menyangkut big data juga kan. Itu kan ya. Dan yang menarik itu masih ide sih. Enggak, beberapa udah kayak coming soon bulan depan, coming soon di summer. Oh iya. Ya maksudnya yang gua mereka omongin itu semua yang bakal rilis di tahun ini. Yang bakal rilis pas habis presentasi atau bakal rilis di tahun ini. Ya, kita lihat nanti gimana. Nah, kita lihat aja. Masalahnya kayak sekarang kan gosip rumor gedenya aja kan, nanti kan Apple bulan depan kan, WWDC Worldwide Developer Congress. Tema tahun ini juga sama AI. Dan banyak yang ngomong kayak si Apple itu kemungkinan besar bakal kerjasama sama OpenAI. Dan ya ujung-ujungnya fitur-fitur yang tadi juga bakal masuk ke iPhone. Siri sih, yang pasti Siri bakal dibenerin juga banget sih. Jadiin AI. At least ya kebayang AI. Siri tapi lu ngobrolnya sama OpenAI. Iya. Dan ya kurang lebih bakal sama aja lah, semuanya Gemini, apalah. Ya, tahun ini makin gila sih. Ya Apple aja kan katanya ngeluarin kemarin kan yang pas iPad itu kan ngeluarin aplikasi Logic 2 buat iPad, Logic 2 lah. Yang aplikasi musik itu katanya udah bisa ngegenerate kalau kemarin tuh ngegenerate drum, sekarang tuh udah bisa ngegenerate bass sama apa ya, gue lupa. Makin auto lah bikin musiknya juga. Ya kita lihat lah. Menarik. Kita lihat bulan depan gimana perkembangannya, soalnya menurut gua bakal kepentok dulu sih, nggak akan bisa secepat itu sama etikanya. Pentok dulu sih. Ini soalnya kan kayak gini kan AI kan masih kacau ya, belum ada aturan gimana buat ngebatesin lah atau apa. Nah sekarang gue mikir aja kayak Google Classroom aja kan. Iya kayak gitu kan bahaya juga sebenarnya. AI kan yang lu ajarin tentu, satu yang lu ajarin bener atau enggak. Ya kalau yang misalnya hukum Newton sih ya mungkin kemungkinan besar bisa bener ya. Tapi kalau yang agak yang nggak eksak kan nggak bisa. Sosiologi. Iya kayak gitu-gitu. Gender. Iya. Gender apa namanya tuh? Gender science. Iya. Apa sih gitu, bahasa kalau di Amerika kan udah ada mata pelajarannya kan? Ya pokoknya kayak gitu-gitu, kebudayaan lah kayak gitu-gitu kan, kebudayaan, sejarah. Kayak gitu-gitu kan. Sejarah aja kan kayak iya banyak di ujung-ujungnya jadi politik juga kan sejarah itu kan. Iya namanya juga kalau kita ini mah sejarah itu tulis oleh pemenang. Ya. Kita faktanya nggak tahu kayak gimana sebenarnya. Faktanya nggak tahu. Tapi di luar itu maksudnya ya pokoknya yang non eksak sih udah belum udah pasti nggak akan bener sih. At least ada kontranya, banyak ada agendanya. Balik lagi kayak yang waktu itu kan. Coba generate foto orang gitu. Jerman tahun 40-an gitu kan. Ujung-ujungnya banyak orang hitam. Ada orang Chinese, ada orang Asia. Naon cipit. Begitulah jadi ya kita lihat aja sih. Ini seru sih. Gua bakal nonton sih. Tapi gue seneng sih kayak at least gue kayak ngelesin matematika, ngelesin bahasa itu apakah bisa diotomatiskan gitu kan? At least belum, kalau menurut gue sih belum dalam waktu dekat lah untuk bisa benar-benar digunakan secara praktis gitu ya. Ya, tapi gue bakal jadi salah satu orang yang kalau emang dikasih early access gue bakal ngambil sih. Lebih ke penasarannya sih. Pengen diulik gitu sampai sejauh mana. Apakah bisa gue break gitu kan? Bisa dipecahin atau gimana? Kadang soalnya kayak sekarang OpenAI aja masih gak bagus sih. Di beberapa hal kayak misalnya kayak lu fotoin angka 50 biji tolong jumlahin. Gue pernah soalnya kemarin gue nyobain kan gue ada itu kan ada langganan juga kan yang pro-nya.
ada beberapa angka gue fotoin jumlahin nggak bener gitu. Gue nanya 10 kali angkanya beda 10 keluar 10. Oh, beda-beda terus. Aduh ini nggak bisa dihandle kayak gini kan belum bisa dihandle. Yeah. Terus kayak pertanyaan yang broken kan, ada yang ngerusak kayak kalau lu punya satu kambing, lu sendiri bawa satu kambing dan ada satu perahu, lu nyebrang sungai gimana caranya? Dia tuh selalu kebanyakan ngejawabnya gitu. Lu sama perahunya nyebrang, kambingnya tinggalin. Terus perahunya tinggalin, orangnya balik. Terus kambingnya lu bawa. Jadi beres nyebrang dua-duanya. Kan kayak, hah? Gimana? Orangnya naik perahu sendiri, terus orangnya balik. Baliknya gimana caranya? Perahunya tinggalin gitu kan. Yeah. Apa? Tetap gitu kan kayak, itu kayak pertanyaan yang kutip captcha ya? Captcha. Iya. Nggak bisa. Justru logikanya ngaco gitu. Gitu. Padahal kan logika sederhana banget kan. Gitu. Yaudah. Sip. Namanya banyak. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita jadi ngobrol agak lama tapi tidak apa-apa karena justru bagus. Ya, kita jangan lupa selalu komentar nih kalian in-game indie yang ditunggu-tunggu selain yang tadi kita ceritain apa aja. Banyak banget soalnya keluar jujur. Hampir 10 biji lebih. Iya. Dalam satu hari loh itu. Iya. Begitu. Dan fitur AI apa yang kalian tunggu? Yang pengen kalian pakai sebenarnya sih. Begitu. Jadi minggu ini sampai sini dulu. Saya Heri. Salman. Kita jumpa lagi di minggu depan. Dadah. Bye.